Preview. Halo bro dan sis jagat YouTube, balik lagi sama kita ya tim Cinetalk. Pada kesempatan ini kita akan membahas film Hannibal Rising yang merupakan cerita mula dari kuadrologi film Hannibal. Edisi keduanya seperti kita tahu adalah film Red Dragon, ketiganya adalah Silence of the Lambs, dan yang terakhir berjudul Hannibal. Semuanya akan kita paparkan lagi, barangkali di antara kalian masih ada yang belum mengikuti. Nah, yang pertama ini adalah cerita asal mula seorang Hannibal Lecter yang dikenal sebagai seorang psikopat yang brilian, bagaimana proses serta motif sehingga ia bisa menjadi seorang pemakan daging manusia dan menjadi seorang serial killer yang bengis. Yo, mari kita langsung aja ya. Klik tombol subscribe-nya guys. Thank you. Kisah pilu dan tragis ini terjadi pada tahun 1944 di Lituania. Momen Perang Dunia Kedua sedang terjadi. Pasukan perang Jerman sedang menyerang wilayah negara Rusia. Sebuah keluarga bangsawan Rusia sedang bersembunyi di sebuah rumah peristirahatan mereka di tengah hutan untuk menghindari bahaya perang yang sedang terjadi. Semuanya baik-baik saja sampai suatu ketika tiba-tiba muncul sebuah tank Rusia mampir ke pelataran rumah mereka. Suasana sebetulnya berlangsung friendly karena tentara Rusia ini pun gak ada niat jahat. Namun mereka tetap meminta semua penghuni rumah untuk keluar. Maka keluarlah suami istri keluarga Lecter dan pembantu-pembantunya. Sementara dua anak kecil mereka, Hannibal dan Misha, diperbolehkan untuk tetap berada di rumah. Tiba-tiba beberapa pesawat Jerman lewat di udara. Sang pengendara tank pun spontan melontarkan tembakan. Tembakan itu dibalas oleh pesawat Jerman, sehingga terjadilah ledakan yang mengakibatkan kematian semua orang yang ada di sana, kecuali dua anak kecil Hannibal dan Misha yang lagi ada di dalam rumah. Terjebaklah kedua anak itu sendiri, kini dalam keadaan sebatang kara. Untungnya masih ada bahan perbekalan makanan yang tadi sempat dibawa oleh orang tuanya, sehingga Hannibal dan Misha untuk sementara masih bisa bertahan hidup. Namun suasana tenang hanya sebentar saja, karena komplotan penjahat perang asal Lituania yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Vladis Grutas masuk ke dalam rumah. Mereka gembira menemukan rumah kosong dengan isinya hanya ditempati anak kecil dan di sana terdapat pula persediaan bahan makanan. Komplotan ini adalah pengkhianat bangsa yang membantu tentara Jerman untuk melakukan invasi ke daerah tersebut dan sekarang mereka sedang dalam pelarian. Bertahanlah mereka di sana bersembunyi dan menjadikan kedua anak kecil itu sebagai sandera yang akan mereka pergunakan sebagai tameng apabila suatu saat pasukan Rusia datang menyergap ke rumah itu. Hari-hari berlalu sampai akhirnya datang musim dingin yang membawa badai salju, sehingga mereka semua tidak bisa bebas bergerak keluar. Suasana mulai mencekam diiringi dengan persediaan makanan yang mulai habis. Grutas dan Milko, salah seorang anak buahnya, sampai harus ribut rebutan burung kecil untuk dijadikan bahan makanan. Sampai akhirnya suatu waktu mereka sudah kehabisan opsi. Akhirnya target santapan mengarah kepada kedua anak kecil sandera mereka. Dan yang pertama dipilih adalah Misha, yang memang kondisinya sedang sakit berat. Misha harus mati menjadi korban kanibalisme yang pada saat periode 1920-an itu, ketika wabah kelaparan melanda Rusia, hal itu memang banyak terjadi. Hannibal sendiri akhirnya berhasil selamat dan diamankan oleh tentara Rusia saat terjadi penyerangan terhadap rumah tersebut. 8 tahun kemudian, kastil keluarga Lecter dikuasai oleh pemerintah Rusia dan dijadikan panti asuhan bagi anak-anak korban perang yang memang jumlahnya banyak sekali. Di situ para penghuni panti dididik dengan keras agar menjadi seorang yang disiplin dan tegas ala Rusia. Hannibal yang selamat dari sekapan gerombolan orang sadis yang dulu menawannya, kini sudah tumbuh menjadi seorang remaja penghuni dari panti asuhan ini. Waktu telah lama berlalu, namun trauma atas kejadian itu masih terus menghantuinya, sehingga ia menjadi remaja yang sangat pendiam, namun juga sangat pemarah dan pendendam. Suatu saat ia melihat-lihat ke bekas lemari ibunya dan ia menemukan surat-surat yang dikirimkan oleh pamannya yang tinggal di Perancis. Tidak tahan oleh suasana di rumah panti asuhan, Hannibal memutuskan untuk kabur dari sana dan nekat menerobos benteng pembatas yang dijaga oleh tentara pasukan Rusia. Jiwa nekatnya sangat tinggi sehingga ia sudah tidak lagi takut dengan mati. Ia berhasil menerobos keluar barikade di perbatasan dan menumpang kereta barang untuk pergi menuju Perancis. Sampailah Hannibal di Perancis di sebuah chateau yang biasa ditinggali oleh para penggeden di sana, dengan petunjuk alamat yang ia temukan di surat-surat ibunya. Di situ memang masih ada tantenya, istri dari sang paman,
yang masih meninggali rumah itu meskipun pamannya sendiri ternyata sudah meninggal setahun sebelumnya. Namun demikian, Lady Murasaki, sang tante yang orang Jepang itu, menampung Hannibal dan menyediakan dia tempat tinggal di sana. Lady Murasaki ini merupakan anak dari keluarga samurai Jepang yang menjadi korban dari tragedi bom Hiroshima dan kemudian ditampung dan diperistri oleh paman Hannibal. Di rumahnya dia menyimpan barang-barang peninggalan dari para leluhurnya berupa pakaian kebangsaan samurai dan sebuah pedang yang ia agung-agungkan yang hanya ia sentuh 1 tahun sekali ketika waktunya untuk membersihkan samurai tersebut. Hannibal tertarik dengan barang-barang milik tantenya, oleh karena itu Lady Murasaki menurunkan ilmu-ilmu bela diri dan kesatriaan samurai Jepang kepada ponakannya tersebut. Mereka menjalani kehidupannya di rumah itu berdua ditemani dengan pembantu-pembantu mereka. Sebagai sama-sama korban dari kekejian perang, mereka merasa saling melengkapi dan saling menemani karena memiliki kesamaan perasaan ditinggal oleh orang-orang yang disayang. Namun trauma Hannibal terlalu dalam atas kejadian yang menimpa Misha. Di rumah itu pun dia masih selalu terbayang wajah adiknya tersebut. Suatu ketika Murasaki ditemani Hannibal pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Di sana tantenya ini mendapat perlakuan tidak senonoh dari seorang tukang daging yang ternyata adalah bekas penjahat perang, sekutu Nazi dan sekarang pun masih punya banyak musuh. Hannibal menguntit orang ini ke danau tempat dia memancing dan dengan ringan saja dia memancung kepala orang itu dengan samurai milik tantenya, meninggalkan tubuh orang itu tanpa kepala di TKP. Ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Hannibal, tapi dia bersikap sangat dingin. Dia masih sempat bongkar-bongkar tas si tukang daging dan mengambil ikan hasil tangkapannya, dan di rumah dia menikmati ikan tersebut. Lady Murasaki kaget luar biasa ketika dia menemukan kepala si tukang daging ada di dalam ruangannya. Kini dia baru menyadari bahwa ponakannya itu mengidap sebuah kelainan jiwa. Kejadian tersebut mendapat perhatian yang besar dari petugas keamanan kota kecil itu. Investigasi polisi membawa ke rumah Murasaki karena polisi mencatat pernah terjadinya pertikaian di antara mereka dengan si tukang daging saat insiden ribut-ribut dulu di pasar. Inspektur polisi yang bernama Popil meminta Hannibal untuk ikut dengannya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Hannibal diperiksa dan ditanya perihal ribut-ribut di pasar itu dan perasaannya terhadap si tukang daging. Hannibal sangat cerdas dan lihai dalam berkata-kata dan selalu bisa membelokkan arah pertanyaan ke masalah lain yang berujung si polisinya malah jadi speechless. Pada saat dites alat pendeteksi kebohongan, Hannibal menunjukkan indikasi lurus tidak bereaksi terhadap masalah apapun yang ditanyakan. Hannibal akhirnya dipersilahkan pulang karena tidak ditemukan sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa dia bersalah, tapi Popil malah makin curiga terhadapnya. Indikasi lurus menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sakit secara mental dan sangat antisosial. Lady Murasaki membantu dengan menaruh kepala si tukang daging di depan pintu kantor polisi dan memberi lambang Nazi di dahinya, sehingga akhirnya Hannibal pun terlepas dari kecurigaan. Karena berkaitan dengan kematian pamannya dalam tugas yang mengharuskan mereka harus meninggalkan rumah karena rumah tersebut akan dijual oleh pemerintah, Hannibal dan tantenya pindah kediaman ke Paris. Mereka pun kali ini tinggal terpisah karena tante Murasaki tinggal di sebuah apartemen sementara Hannibal tinggal di mes kampusnya. Hannibal terpilih sebagai penerima beasiswa Fakultas Kedokteran di sebuah universitas di Paris. Tinggal di kampus, Hannibal jadi semakin akrab dengan anatomi tubuh manusia dan obat penenang yang bisa sedikit meredakan trauma masa lalunya. Namun, bayang-bayang masa lalunya tidak pernah sirna. Photographic memory yang dimiliki Hannibal memungkinkan ia bisa mengingat semua wajah pelaku pemakan daging adiknya. Digambarnya lah wajah gerombolan itu satu persatu dan dia tempel di dinding kamarnya. Namun yang tidak ia ingat adalah nama-nama satu persatu dari mereka. Maka dari itu, ia sengaja menyempatkan diri pergi ke Lituania untuk mendatangi rumah peristirahatan dulu tempat kejadian mengerikan itu terjadi. Dia mengingat bahwa pada saat itu terjadi kematian terhadap salah satu dari mereka yang suka dipanggil sebagai pot watcher karena saat ledakan yang menghancurkan rumah itu terjadi, orang ini balik lagi ke rumah untuk mengambil koleksi dog tag-nya. Barangkali semua dog tag itu masih ada di antara puing-puing rumah tersebut. Maka berangkatlah Hannibal ke kampung halamannya, dan ketika memasuki gerbang penjagaan, salah seorang petugas perbatasan mengenali namanya, Hannibal Lecter yang tertulis di buku daftar para pendatang saat itu. Petugas yang bernama Dotlich ini membuntuti Hannibal yang pergi dulu ke panti asuhan untuk mengambil seekor kuda. Dengan bantuan kudanya, Hannibal menarik reruntuhan atap rumah yang ambruk
dan mulai mencari barang-barang di sekitar puing-puing masa kegelapan itu. Dia menemukan perhiasan ibunya, tulang belulang Misha, dan kumpulan doktek dari para penjahat yang telah membunuh jiwanya selama ini. Dudley yang meneropong Hannibal dari jauh mulai silau ketika melihat Hannibal mengumpulkan mutiara-mutiara yang ada di antara puing-puing itu. Jiwa serakahnya pun mulai muncul. Dia turun untuk menyergap Hannibal, tapi anak ini sekarang bukan bocah yang dulu sempat ia sekap. Dudley berhasil dilumpuhkan oleh Hannibal. Setelah menguburkan tulang belulang Misha, Hannibal yang mengikat Dudley pada sebuah pohon dengan ikatan tambang besar mencoba untuk mengorek informasi tentang keberadaan sebuah temannya yang lain. Dudley tetap tutup mulut dan menyangkal sampai akhirnya dia nggak kuat nahan siksaan-siksaan Hannibal. Keluarlah sebuah nama. Orang itu adalah Colnas yang tinggal di Perancis ternyata, gak jauh dari Paris, sebuah tempat bernama Fontainebleau. Hannibal meninggalkan kepala Dudley di TKP dan menaruh doktek miliknya di mulut korban. Sebelumnya dia sempat juga menikmati daging pipi dari korban yang dianggapnya sebagai daerah paling enak dari makhluk hidup apapun. Pulang ke Prancis, Hannibal sudah ditunggu oleh tantenya yang kemudian bersedia menemani Hannibal mencari seseorang bernama Colnas di Fontainebleau. Dari hasil investigasinya, Colnas ini sekarang memakai nama Kleber dan memiliki sebuah tempat makan. Dia dan Lady Murasaki berkunjung ke kafe itu dan menitipkan doktek milik Colnas di saku baju anaknya. Colnas panik melihat doktek tersebut ada di tangan anaknya. Maka dia pun segera menemui temannya yang lain, sesama pelarian penjahat perang. Grutas dan kawan-kawan sekarang mengelola bisnis penyeludupan senjata dan human trafficking. Colnas menceritakan tentang seorang anak kuliahan asal Paris yang sempat berkunjung ke kota Medininkai, sebuah daerah perbatasan Rusia daerah Lituania, tempat asal mereka di mana Dudley telah ditemukan terbunuh. Anak itu bernama Hannibal Lecter. Grutas langsung ngeh ketika mendengar nama itu, lalu ia pun menugaskan Milko untuk pergi ke Paris membunuh Hannibal. Sementara itu, pengintaian Milko telah sampai di dalam kampus, di dalam laboratorium, di mana sering dilakukan riset terhadap organ-organ tubuh manusia. Milko terjebak di tempat itu dan berhasil dilumpuhkan oleh Hannibal dengan suntikan obat bius. Penyekapan terjadi lagi dilakukan oleh Hannibal terhadap musuhnya, dan kali ini tubuh Milko diikat di sebuah peralatan tempat merendam tubuh orang-orang yang telah mati, yang organ tubuhnya akan diambil untuk dijadikan bahan penelitian. Muncul lagilah sebuah informasi, alamat dari rumah Grutas yang keluar dari mulut Milko. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Hannibal pun kemudian merendam musuhnya sampai dia is dead. Lady Murasaki mencoba membujuk Hannibal agar ia berhenti memburu para penjahat itu untuk bisa memaafkan mereka dan masa lalunya. Dia sudah berusaha untuk melakukan jurus aji pamungkas dari seorang perempuan dengan menyerahkan dirinya ke Hannibal, namun Hannibal ini sudah kadung beku hatinya. Teriakan-teriakan Misha saat terakhir itu masih terus terngiang di telinganya, mengalahkan rasa interestnya terhadap tubuh Lady Murasaki yang molek dan indah. Lewat bantuan seorang supir truk yang hendak membawa kiriman barang ke rumah Grutas, Hannibal berhasil menyelinap masuk ke rumah musuhnya dan bersembunyi di kamar mandi si Grutas. Pada penyergapan itu, Hannibal gagal membunuh Grutas yang sudah berada tak berdaya di hadapannya. Hannibal melarikan diri setelah para bodyguard Grutas mengetahui keberadaannya. Hannibal balik lagi ke kamar kosnya di sekolah kedokteran dan mendapati telepon berbunyi, dan ternyata Grutas yang saat itu ada di ujung telepon sana. Grutas saat itu sudah berhasil menculik Lady Murasaki dan menawanya, dan mengajak Hannibal buat menukar jiwa tantenya dengan semua dokteks dan barang-barang lain yang dipegang oleh Hannibal, yang merupakan bukti kejahatannya di masa perang. Dari kode yang diberikan Lady Murasaki lewat telepon, Hannibal mengetahui bahwa posisi mereka saat itu sedang berada di rumah makan milik Colnas. Berbekal samurai milik Murasaki, Hannibal mendatangi rumah makan Colnas yang saat itu masih berada di sana, sementara Grutas dan Murasaki sudah hengkang menuju sebuah tempat yang lain. Hannibal sebelumnya sempat mampir ke rumah Colnas untuk mengambil gelang milik anaknya agar Colnas percaya bahwa Hannibal saat ini sudah berhasil menculik anak perempuannya. Maka dari itu keluarlah bocoran dari Colnas tentang lokasi Grutas dan tantenya sekarang. Colnas kemudian mati terkena tebasan samurai Hannibal karena berusaha untuk melawan. Hannibal langsung memburu ke dermaga di mana rumah perahunya Grutas bersandar. Kondisi rumah perahu itu minim penjagaan karena Grutas tidak menyangka bahwa Hannibal bakal menemukan mereka di sana. Anak psikopat ini pun jadi mudah aja untuk menerobos masuk ke dalamnya. Grutas saat itu malah sempat-sempatnya mencoba untuk icip-icip Lady Murasaki.
Namun, Brutus masih mengetahui bahwa ada orang asing yang masuk, dan dia pun masih sempat sembunyi dulu sebelum akhirnya dia berhasil menembak Hannibal dari belakang. Hannibal terjatuh dan dalam kondisi yang tidak berdaya. Brutus yang lagi kentang itu nggak segera menghabisi Hannibal, malah coba nerusin jamah-jamah Lady Murasaki, sekaligus juga menyiksa batin Hannibal agar menyaksikan tantenya digagahi oleh dirinya. Namun ternyata keputusan Hannibal untuk membawa samurai itu sangat tepat karena samurai yang digelantungkan di punggung itu tidak sengaja menahan peluru tembakan Brutus yang diarahkan ke punggungnya. Dengan potongan samurai yang sangat tajam, Hannibal menebas kaki Brutus. Brutus pun tersungkur tak berdaya. Sekarang Hannibal berada dalam posisi yang superior untuk menghabisi musuh besar sekaligus menuntaskan dendamnya. Lady Murasaki mencoba untuk menggugah rasa kemanusiaan Hannibal agar ia mau memaafkan dan melupakan dendamnya. Namun Hannibal ini memang sudah benar-benar beku hatinya. Tiada ampun buat Brutus. Dia menggigit daging pipinya untuk kemudian meledakkan rumah perahu tersebut. Hannibal pun lari ke dalam hutan dan berpisah dengan Lady Murasaki. Kini perpisahan itu untuk selamanya. Pencarian masih terus dilakukan oleh Hannibal terhadap salah seorang dari mereka yang masih tersisa, yaitu Grants yang sekarang tinggal di Kanada. Hannibal berhasil menemukan tempat persembunyian Grants dan selanjutnya demikianlah. Hannibal berhasil menuntaskan dendamnya meskipun tetap trauma itu mengikutinya. Trauma yang di kemudian hari akan membawanya menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Oke bro dan sis, demikian ceritanya dari si Hannibal, seorang monster yang menjadi seperti itu akibat dari kekejaman perang. Oleh karena itu, semoga perang ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yuk kita pamit dulu, jaga diri baik-baik. See you!